Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang keenam ini akan menceritakan tentang hak salat, puasa dan membaca Al-Quran. Jadi salat memiliki hak, saum juga memiliki hak, Quran juga memiliki hak. Tidak jauh dengan kita, sama. Suami dan istri memiliki hak masing-masing. Ada kewajiban masing-masing. Anak ada haknya, ada kewajibannya. Orang tua juga memiliki hak dan juga kewajibannya masing-masing. Mulut kita, anggota tubuh kita, perut kita, tangan, semuanya memiliki hak. Mata sama. Begitu pula dengan sholat. Sholat juga memiliki hak. Ada hak yang harus kita penuhi. Puasa juga memiliki hak yang harus kita penuhi. Al-Quran pun juga memiliki hak yang harus kita penuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La yaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajarannya, para asatidzah para hujaj, seluruh jamaah Masjid Jami At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talufa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang keenam ini akan menceritakan tentang hak salat, puasa dan membaca Al-Quran.
Jadi sholat memiliki hak, saum juga memiliki hak, Quran juga memiliki hak. Tidak jauh dengan kita, sama. Suami dan istri memiliki hak masing-masing. Ada kewajiban masing-masing. Anak ada haknya, ada kewajibannya. Orang tua juga memiliki hak dan juga kewajibannya masing-masing. Mulut kita, anggota tubuh kita, perut kita, tangan, semuanya memiliki hak. Mata sama. Begitu pula dengan sholat. Sholat juga memiliki hak. Ada hak yang harus kita penuhi. Puasa juga memiliki hak yang harus kita penuhi. Al-Quran pun juga memiliki hak yang harus kita penuhi. Nah, apa saja nanti hak-hak sholat, hak puasa, dan juga hak membaca Al-Quran. Ana Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak, beliau hafidul Qadi Nuhil Al-Maruzi, beliau cucu daripada Imam Qadi Nuhil Al-Maruzi. Man shalla kulla yawmin isnatai asyrata rak'atan faqad ada haqqas salati. Man, barang siapa saja sholat, yang sholat kulla yaumin, setiap hari, isnatai asyrata rak'atan, 12 rakaat, faqad ada, maka sungguh ia telah memenuhi haqqas salat, haknya salat. Apa saja yang 12 rakaat itu? Wahia rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur. Wa arba'u rakaatin qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatani ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Kita hitung ya, sebelum subuh 2, hitung. Wa rakaatani qabla duhur, sebelum duhur 2, berapa? 4. 2 rakaat sesudah duhur 12. 6. 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatani ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Pas ya? Pas berarti. Jadi itu 12. Barang siapa yang sholat setiap hari 12 rakaat tadi yang telah disebutkan, faqad adda haqqas salat, maka sungguh dia telah memenuhi haknya salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini argumentasinya. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, rahimallahu mru'un shalla qabla al-asri arba'an. Rahimallahu, Allah mengasihi, Allah menyayangi atau melimpahkan rahmatnya, Allah melimpahkan kasih sayangnya, imra'an, kepada seseorang, sholat, yang sholat qabla al-asri, sebelum asar, arba'an, 4 rakaat. Oh, ini hadis 1 tah.
Allah melimpahkan kasih sayangnya, Allah melimpahkan rahmatnya bagi seseorang yang melaksanakan sholat 4 rakaat qoblal asri, sebelum asar, qobliyah asar. Ya, qobliyah asar 4 rakaat. Kalau kita biasanya 2 ya. 4 rakaat kelamaan. Kasihan yang mau qomat. Ya Allah, padahal mah sholat wajibnya cuma beberapa menit ya. Padahal menunggu gitu. Ya minimal 10 menit, 15 menit lah. Itu ya. Kasihan yang jauh ya. Makanya saya suka agak lambatin gitu. Bukan apa-apa, kasihan yang jauh. Karena patokannya itu biasanya adzan. Betul gak? Adzan nih, pas adzan baru ke air biasanya. Di air 5 menit ya. Coba udah jalan kaki apa naik motor? Kalau jalan kaki lumayan tuh. Yang agak jauhan kan lumayan gitu ya. Ya sekitar 10 menit lah paling minimal. Apalagi yang paling jauh, siapa yang paling jauh di sini? Ya Allah, saya yang paling jauh ya. Karena yang paling terakhir. Kenapa gitu ya, nunggu gitu, bukan apa-apa. Kalau saya pas adzan sudah ada di sini, cepet komatnya, kasihan. Tuh. Bukan males, bukan gitu, bukan apa-apa. Kasihan yang jauh gitu. Itu ya, nantinya lagi semangatnya berjamaah, tiba-tiba berjamaahnya beres. Wah, udahlah gak usah berjamaah lagi di At-Taqwa, cepet ting. Itu kan nantinya takut ada seperti itu kan gitu ya. Kita ngejaga. Sebenarnya serba salah Pak gitu. Ya imam itu cepet diomong gitunya, lambat ting diomong. Ini yang sudah awal ini pada gerutu. Ini tunggak tengok mana imamnya ini. Ya Allah, gitu ya. Itu bahasa alasannya seperti itu ya, argumentasinya. Bukan apa-apa, kasihan yang jauh. Ternyata ketika sudah sholat nih, sudah 1 rakaat, 2 rakaat, ternyata yang masbuk, waduh banyak ternyata. Gitu, makanya kalau ditunggu 5 menit lagi bisa bareng-bareng kita gitu. Iya. Kasihan gitu ya, kasihan nunggu yang jauh gitu. Karena biasanya bener patokannya itu adzan biasanya. Ada juga yang patokannya qomat. Itu yang deket-deket kayaknya gitu. Insyaallah. Jarang-jarang kan yang sebelum adzan sudah ada di masjid. Padahal nanti aura kita itu tuh ya, inner beauty kita, cahaya yang terpancar dari wajah kita di akhirat nanti itu akan beda. Itu yuk, ada cahaya wajah kita itu seperti kasyams, itu ya, seperti matahari. Masya Allah. Gitu ya. Jadi wajahnya seperti matahari. Itu malaikat bingung, keheran-heranan gitu. Amin malaikat gitu. Jadi bertanya, siapakah kamu? Apakah kamu itu dari golongan malaikat gitu ya? Apakah dari golongan apa? Semuanya menjawab qalu nahnu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami semuanya adalah dari umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan kamu sehingga wajahmu bersinar seperti matahari? Nah, ini jawabannya. Jadi sebelum adzan itu sudah ada di masjid. Jadi nunggu apa? Adzan, bukan nunggu qomat, tapi nunggu adzan di masjid. Nanti kalau yang pas adzan, nah ya, yang pas adzan nih. Kalau yang pas adzan ya sudah di masjid.
nanti wajahnya seperti bulan purnama gitu. Nah nanti setelah komat, kalau sudah komat berarti ya wajahnya bintang lah. Nah ini yang masbuk yang bingung gitu. Buruk gitu. Allahu Akbar. Gitu ya. Insyaallah ini dalam kitab tafsir Yasin ya, tafsir Al-Hamami nanti udah diceritakan seperti itu riwayatnya. Jadi 12 rakaat ini ya. Jadi sunnah gitu ya. Salat sunnah 12 rakaat. Jadi sungguh kita sudah memenuhi haknya salat. Kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an. Nah ini dasarnya ya, dasarnya kenapa kita salat sebelum asar itu 4 rakaat. Ternyata karena sallallahu alaihi wasallam terbukti bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qablah arba'an. Rasul melaksanakan salat sebelum asar itu 4 rakaat. Yufassilu bainahunna bitaslim. Beliau memisahkan di antaranya bitaslim dengan 1 kali salam. Jadi 4 rakaat sekaligus. Caranya begitu. Nah, ini suka ada, ini bagaimana katanya Ustaz cara kaifiyahnya. Jadi enggak ada tasyahud awal itu ya. Jadi ketika kita rakaat 1 ke atas rakaat. Nah setelah rakaat kedua biasanya kalau sholat yang 4 rakaat ada tasyahud. Itu enggak tasyahud, langsung naik ke atas itu ya, enggak pakai tasyahud. Terus nanti rakaat ketiga naik lagi. Wah, rakaat keempat baru kita salam seperti itu. Itu ya, jadi dipisahkan dengan 1 kali salam. Wali Tabrani dan dari hadis Imam Tabrani, man shalla arba'a raka'atin qabla al-'asr harramallahu badanahu 'alan nar. Masyaallah. Baginda Rasul mengatakan man shalla arba'a raka'atin, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, haramallahu, maka Allah akan mengharamkan badanahu, badannya, 'alan nar, tuh terbakar oleh api neraka. Masya Allah. Ih, hebat ya. Di 4 rakaat. Insya Allah gitu ya. Insya Allah lah. Kita sekarang yang 4, yang 2 ditaikin ya. Jadi 4 sebentar. Asal jangan lama-lama ting sholat nak. Lihat-lihat, oh ini nih. Udah banyak ini jamaah, langsung cepat gitu salatnya ya, ngelomo gitu. Nanti diomongin di belakang gerutu. Ini, tapi daripada ngegerutu kita mah 2 nggak apa-apa, 2 juga ya. Nah, daripada nanti banyak yang ngedehem di belakang gitu, ngedehem batuk gitu. Biasanya itu alatnya. Tapi kalau sekarang batuk jarang kayaknya. Takut. Selanjutnya, wa naqala Syekh Khalil Ar-Rasyidi. Imam Syekh Khalil Ar-Rasyidi pernah menukil min Dimyati, beliau mengambil hadis dari Imam Ad-Dimyati fil Mutaharrijir Rabih, dalam kitab Al-Mutajjir Rabih min Khabaril Muslim, ini dari hadisnya Imam Muslim. Ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asyrata raka'atan tatawwu'an ghairu faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Masyaallah. Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yusalli, yang salat lillahi ta'ala, awasnya karena Allah Ta'ala, karena mengharap ridho Allah Ta'ala, fi kulli yaumin, dalam setiap hari, sintai asrata rakaat,
12 rakaat tatawuan salat sunnah ghairu faridah selain salat fardu, illa kecuali banallahu Allah akan membangunkan lahu baginya baitan rumah fil jannati di dalam surga. Masya Allah, ini ya pahalanya besar nih. Kita dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, besarnya Pak, besar, fadilahnya besar sekali. Dia 4 rakaat sebelum asar. Zada at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi menambahkan arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla salatil ghadat. Ini tambahan Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi gitu ya. Jadi ditambah 4 rakaat sebelum duhur. Nah, sebelum duhur 4 rakaat. Terus 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat sebelum maghrib. Setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya dan juga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bahkan disebutnya rakaatan fajr disebutnya ya. Afdalu minad dunya wa ma, atau khairum minad dunya wa ma biha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum sholat subuh itu khairun, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah, dibandingkan mobil Alphard gitu ya, Velfire mekalah lewat gitu. Itu ya dibandingkan dengan 2 rakaat kita sebelum subuh gitu. Makanya jangan patokannya jangan komat itu, kelewatan. Ya, sayang gitu apanya, fadilahnya, keutamaannya gitu. Masya Allah. Nah ini ya 12 rakaat. Selanjutnya wali Tabrani, dan juga ada hadis dari Imam At-Tabrani, man shalla qabla dhuhri. Ini karena ada juga orang yang qobliyah duhurnya 2 rakaat, ada juga yang 4 rakaat. Sama, semuanya juga bagus, baik itu. Ada keterangannya, ada hadisnya. Man shalla qabla zuhri arba'a raka'atin. Barang siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Masya Allah, ini sama dengan dia mengerjakan sholat tahajud dengan 4 rakaat min lailatihi pada malam hari. Masya Allah, itu ya, jadi sama pahalanya dengan sholat tahajud pada malam hari. Itu 4 rakaat ya. Nah, ini biasa gitu. Kalau saya ngelihat para guru gitu 4 biasanya gitu. Kalau kita 2 gitu, ngirit kita mah. Ngirit. Itu yang ngirit banget. Tuh 4 ya, 4 rakaat tuh. Waman shallahudna ba'dal isya, dan barang siapa yang sholat 4 rakaat ba'dal isya, setelah sholat isya, kamislihinna min lailatil qadr. Jadi sama dengan pahalanya 4 rakaat itu min lailatil qadri, pada malaman al-qadar. Masya Allah, itu 4 rakaat setelah isya ya. Ini dalilnya ada itu, bisi ini 4 rakaat itu sholat apaan gitu, sholat ba'diyah itu ya, ba'diyah isya. Cuma kalau malam, nah ini jadi ada panduannya. Ulama ahli fikih, para fuqaha ini memang berbeda-bedanya. Jadi ada yang mengatakan kalau yang malam sholatul lail masna, karena sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat.
Jadi nanti kalau yang 4 ini bisa dengan 2 rakaat salam, terus naik lagi, sholat lagi 2 rakaat. Jadi 4 sama gitu ya. Jadi jangan disemuain gitu. Kalau malam hari, kecuali di siang. Kalau di siang boleh disekalikan 4. Kayak kita sholat duha tuh ya, 4 nggak apa-apa. 4 berapa tuh? 4 gitu ya udah gitu. Jadi kalau ini cepat kan langsung ya, kalau sekali salam gitu. Beda dengan 2 rakaat. Sebenarnya gimana enaknya sih? Gimana enaknya? Ya, yang penting sholat duha gitu. 4 enggak, 2 kagak. Ya Allah. Tuh ya mending gitu ya, mending. Ya Allah, padahal udah nggak lama, 2 rakaat paling berapa menitnya. Masya Allah. Coba kalau kita resapi gitu ya, doa sholat duha, Masya Allah, benar-benar maksa itu ya, benar-benar maksa ke Allahnya gitu. Itu ya, benar gak? Fa inna rizqahu bis-sama'i fa angzilu kan gitu ya. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit, buru-buru turunin gitu kan. Ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhriju, kalau masih dalam bumi cepat-cepat keluarin ya Allah. Ini maksa banget ya, untung Allah gitu ya. Masya Allah, kalau model-model kita udah ditampol orang ini minta maksa lagi gitu. Masya Allah. Wa in kana baidan faqribu, pun masih jauh, deketkan ya Allah. Masya Allah. Ini hebatnya salat duha itu ya. Makanya pantesan nanti di surga itu ada namanya pintu, namanya bambu duha. Ini spesialis orang-orang yang istiqomah salat duha. Ya kalau belang bentong mah gitu. Nanti kan dipanggilnya, aina duhaun, siapa orang-orang yang suka salat duha. Waduh, pada naik orang berdiri, kita yang belang bentong. Iya, sebulan sekali sholat duha nage. Mending yang seminggu sekali mending ya, insyaallah. Itu padahal mah 2 rakaat itu sebelum kerja gitu, sebelum kerja. Atau bahkan kalau dulu di sekolah ada pasukan duha sebetulnya. Jadi ketika istirahat itu bukan ke kantin tetapi ke mushola. Itu hebat tuh. Itu ya, pada sebagian sekolah-sekolah gitu, dari mulai MI ada gitu. Jadi sholat duha, anak-anak itu semuanya gitu sholat duha. Jadi diajar dari sejak dini. Nah itu, soklah 2 rakaat dulu, istiqomahin ya. Nah, 2 rakaat itu. Kalau sudah biasa baru taikin levelnya. Gitu ya, jangan PPKM di level. Taikin levelnya dari 2 sampai 4. Nanti kalau sudah biasa lagi taikin lagi. Jangan langsung 12 rakaat itu. Iya, sekali. Nanti sholat duha lagi bulan depan. Itu. Tapi ngeri ya gitu ya, nikreh gitu bahasan. Jadi terus sedikit dawam, rutin terus itu ya. Nah, selanjutnya kan gitu ya, kalau kita seperti itu ya, ketika sholat duha ya, ternyata ketika kita dagang larisannya laris, dagangan kita laris, untungnya banyak. Ketika sholat duha lagi ternyata kurang, wah jadi malas lagi sholat duhanya. Awas nih ya Allah, awas nih. Nah, mislina itu qadar. Wa min sama qala Ibnu Mas'ud. Nah, menanggapi hadis tersebut, maka qala Imam Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, laisa syai'un ya'dulu sholatal lail min sholatin nahar illa arba'an qabla dzuhri. Itu kata beliau, tidak ada sesuatu gitu ya, sholat yang membandingi sholat talail fadilahnya, keutamaannya dengan sholat malam, min sholatin lail min sholatin nahar, dari sholat siang hari, illa arba'an, kecuali 4 rakaat qabla zuhri, sebelum
zuhur. Itu perbandingannya sama dengan sholat malam. Yang males sholat malam ya, nah ada nih solusinya. Jadi sholat 4 rakaat qobla zuhri itu, tapi jangan jadi andalan terus kayak gitu. Sholat malamnya enggak. Belajar sholat malam terus gitu ya, seperti itu. Wa fadluhunna ala sholatin nahar kafadlil jama'ati ala sholatil wahid. Ini padilahnya ala sholatin nahar, mengungguli sholat malam itu seperti kafadil jama' ala sholatil wahid, seperti keutamaan sholat berjamaah terhadap sholat sendiri. Itu padilahnya. Makanya kalau bisa malam ya, malam ongko, siang juga ongko gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna. Kenapa ini argumentasinya? Karena sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihinna, suka melaksanakan salat qabla zuhri itu 4 rakaat. Wa yutilu fihinna ar-ruku' was-sujud. Dan beliau memanjangkan di 4 rakaat itu ruku dan sujud. Jadi dilamain, rukunya sujudnya dilamain. Wa yaqulu, nah baginda Rasul mengatakan, innaha sa'atun tubtahu fiha abwabus sama. Kenapa? Karena pada saat itu adalah saat di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ternyata itu tuh, ini ada bocoran ya. Ini bocoran nih, itu ya. Ternyata waktu dibukanya pintu langit itu yaitu pada saat-saat itu tuh. Ya, jadi qobliyah zuhur. Jadi antara azan iqamah. Ya, antara azan dan iqamah. Maka setelah sholat zuhur, sholat sunnah qobliyah zuhur, kita panjatkan doa di sana gitu ya. Kenapa? Karena pada waktu itu pintu langit sedang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'auhibbu ayyash'ada li fiha amalun soleh. Kenapa? Karena aku, kata Rasul, berharap dan menyukai amal solehku diangkat pada waktu itu. Itu ya, Masya Allah. Wa man shoma fi kulli saat, itu sholat sunnah. Jadi sholat itu ternyata memiliki hak. Nah, dan kita melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah itu sama kita ya, kita sudah memenuhi hak sholat. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah sudah melimpahkan kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul, diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, dan juga solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam.